saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. 1 Samuel 28 ayat 3 sampai dengan 25 menceritakan mengenai Raja Saul meminta petunjuk dari seorang penyihir di Endor untuk memanggil Samuel yang telah mati. Dalam ayat tersebut tertulis bahwa yang muncul adalah Samuel. Pertanyaannya, apakah itu arwah Samuel atau setan yang menyamar? Peristiwa pemanggilan arwah Samuel di Endor menjadi salah satu peristiwa paling kontroversial di Alkitab. Alasan Saul mendatangi peramal di Endor. Kita tahu Saul adalah raja pertama Israel yang dipilih Tuhan. Namun seiring berjalannya waktu, Saul berubah menjadi raja yang serakah dan sombong. Hal ini membuat ia ditinggalkan Tuhan. 1 Samuel 28 ayat 1-6 mengisahkan keadaan Saul yang sedang terhimpit karena bangsa Israel diserang bangsa Filistin. Dalam istilah Yunani, pemanggilan arwah orang mati disebut nekromansi. Pemanggilan arwah Samuel. Karena doanya tidak dijawab Tuhan, maka Saul memerintahkan pegawainya untuk mencarikan seorang peramal untuk memanggil arwah Samuel untuk meminta petunjuk. Nekromansi melibatkan seorang sebagai medianya. Praktik nekromansi dilarang keras dalam Alkitab dan dianggap sebagai sebuah kekejian bagi Allah. Mereka yang melakukannya akan mendapatkan hukuman yang berat dengan dilenyapkan di tengah bangsa dan dirajam dengan batu. Imamat 20 ayat 27. Nah, mau tanya apa lagi, Jonas? Nah, ini Pak ada yang tanya tentang boneka. Boneka arwah. Ya, lagi booming ini itu Pak. Tidak boleh itu, Jonas. Itu secara pribadi pendapat saya, Jonas ya. Ya. Pendapat saya pribadi itu tidak boleh. Karena itu berhubungan dengan okultisme. Kalau kita orang Kristen hidup dalam Tuhan, itu tidak boleh sesuai di Alkitab. Nah, kalau pengalaman saya belum bertobat, ada namanya kutuk alam kubur, Jonas. Iya, Pak. Namanya apa, Jonas? Kutuk alam kubur. Kutuk alam kubur. Mungkin bisa digambarkan lagi, Pak, kutuk alam kubur itu asal dari mana, Pak? Lalu bagaimana itu, Pak? Jadi kalau yang berhubungan dengan pemanggilan arwah atau komunikasi dengan arwah atau untuk mendatangkan arwah, itu ada kutuk namanya kutuk alam kubur, Jonas. Ya, Pak. Itu langit menjadi tembaga, tanah menjadi besi, Jonas. Oh. Nah, itu kutuk alam kubur. Iya, Pak. Dampaknya apa, Pak, itu, Pak? Itu banyak kena musibah, sial, bangkrut, Jonas. Oh. Iya, Pak. Nah, salah satu itu kena itu. Ya. Makanya kita ini jangan berhubungan dengan okultisme kuasa gelap, Jonas. Iya, Pak. Oke, Jonas. Ya. Apalagi? Berarti untuk boneka itu jangan, Pak, ya. Boneka tidak boleh, Jonas. Tidak boleh, Pak, ya. Dalam Lukas 16 ayat 27-31, Alkitab mengajarkan bahwa tidak ada hubungan antara orang mati dan orang hidup. Dalam sebuah perumpamaan, Yesus mengajarkan bahwa roh orang yang sudah mati tidak dapat kembali ke dalam dunia orang hidup. Tuhan Yesus memberkati.